Bagaimana menurut saudara cara menyampaikan pendapat atau kebebasan berekspresi secara baik di muka umum? Saudara nggak tahu caranya, sehingga mesti tanya ke saya. Coba Saudara kan pertanyaan. ya dijawab aja. Kan mesti ada mutu pertanyaan itu kan. Kalau saya nggak jawab, bagaimana caranya itu? Ya dengan mudah saya bilang nggak ada caranya. Yang mesti saya tanya, bagaimana caranya membatalkan orang yang menghalangi kebebasan berbicara? Itu pertanyaan akademis. Kan ini forum akademis, saya dipanggil di sini sebagai saksi ahli itu. Apakah kebebasan berekspresi itu bersifat absolut menurut saudara? Ya. Ya itu, jadi begini nih, cara bertanya begini nih. Yang absolut itu adalah kebebasan berpikir. Kenapa dia absolut? Ya karena dia statusnya ada pikiran. Begitu dia ekspresikan, ada alat-alat ekspresi, artikulasi saya, mulut saya, jenis bahasa yang saya pakai, itu menimbulkan kontroversi itu. Jadi mestinya Anda tanya, apakah kebebasan berpikir itu absolut? Nah, itu pertanyaan epistemik gitu. Tapi kalau tanya apakah kebebasan berbicara itu absolut, dengan sendirinya dia dibatasi oleh alat artikulasi. Kalau saya ekspresikan itu dengan menembak orang, itu pasti tidak absolut dong. Jadi bedakan antara status ontologi dari kebebasan di kepala dan status epistemik yang ditimbulkan karena perdebatan akibat saya mengucapkan. Itu bedanya tuh. Apakah di Indonesia kebebasan berekspresi itu absolut? Ya elah. Di mana-mana prinsip tadi berlaku, mau di Indonesia, di neraka, di semua. Kan itu dasarnya saya terangkan tadi. Jadi sangat-sangat tidak mungkin melepaskan sisi subjektivitas daripada ahli. Oleh karena itu kami menutup sesi pertanyaan dari jaksa penuntut umum untuk tidak melanjutkan memberikan pertanyaan. Akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung menyentil jaksa penuntut umum dengan menohok dalam sidang kasus dugaan pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan. Adapun kehadiran Rocky Gerung dalam persidangan tersebut sebagai saksi ahli dari terdakwa Haris Azhar dan Fathia Maulidianti. Dalam pertengahan persidangan, awalnya jaksa penuntut umum bertanya kepada Rocky mengenai tata cara menyampaikan pendapat di muka umum. Jaksa penuntut umum mengatakan bagaimana menurut saudara cara menyampaikan pendapat atau kebebasan berekspresi secara baik di muka umum. Rocky lantas tampak diam sesaat mendengar pertanyaan jaksa penuntut umum. Jelas saja Rocky merasa heran dengan pertanyaan tersebut. Secara pertanyaan tersebut membuat Rocky geli karena pertanyaan yang tidak akademis keluar dari seorang jaksa penuntut umum. Dengan menohok, lalu Rocky Gerung mengatakan, "Saudara nggak tahu caranya, sehingga mesti nanya ke saya." Ujarannya Rocky Gerung disambut tepuk tangan oleh para pengunjung persidangan. Saudara nggak tahu caranya, sehingga mesti tanya ke saya. Coba Saudara kan pertanyaan. ya dijawab aja. Rocky menilai pertanyaan yang dilayangkan oleh jaksa penuntut umum tidak ada bobotnya. Dia berpandangan sama sekali tidak ada cara yang dapat mengatur kebebasan berpendapat. Ya, memang bisa saya jawab. Kan mesti ada mutu pertanyaan itu kan. Kalau saya nggak jawab bagaimana caranya itu, dengan mudah saya bilang nggak ada caranya, ucapnya Rocky Gerung. Mendengar jawaban yang keluar dari Rocky Gerung, kemudian jaksa penuntut umum semakin kepanasan, lalu mengatakan sebab menurutnya kebebasan berpendapat itu adalah hak yang harus dilindungi. Mendengar kalimat itu lagi-lagi Rocky tampak terheran-heran mendengar pertanyaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Tanpa ampun Rocky Gerung langsung membalas pertanyaan jaksa yang lebih menohok. Karena kebebasan berpendapat itu adalah hak, jadi nggak ada caranya. Yang mesti ada caranya itu, saudara bagaimana caranya membatalkan kebebasan berbicara? Itu pertanyaan akademis, ucapnya Rocky Gerung yang langsung mendapat tepuk tangan dari semua yang hadir dalam persidangan. Kami mau nanya, bagaimana menurut saudara cara menyampaikan pendapat atau kebebasan berekspresi secara baik di muka umum? Saudara nggak tahu caranya, sehingga mesti tanya ke saya. Coba Saudara kan pertanyaan. ya dijawab aja. Kan saudara kan ahli katanya. Ibu, ya memang bisa saya jawab.
Kan mestinya ada mutu pertanyaan gitu kan. Kalau saya nggak jawab, bagaimana caranya itu? Ya dengan mudah saya bilang nggak ada caranya. Karena kebebasan berpendapat itu adalah hak. Jadi nggak ada caranya. Yang mesti saya tanya, bagaimana caranya membatalkan orang yang menghalangi kebebasan berbicara? Itu pertanyaan akademis. Kan di forum akademis saya dipanggil di sini sebagai saksi ahli. Apakah kebebasan berekspresi itu bersifat absolut menurut saudara? Tadi saya terangkan tadi barusan ya, supaya pertanyaan nggak diulang. Dia tidak absolut bila ucapan saudara itu tiba bersamaan dengan telunjuk saudara ke hidung orang yang saudara kritik. Di situ dia tidak absolut. Langkah kedua dari berbicara karena berpikir. Jadi yang absolut adalah kebebasan berpikir, bukan kebebasan berbicara. Itu masalahnya. Maaf ya, karena ada adsen ya. Kita skor sementara ya, sampai selesai adsen. Ya. Ya, Ya itu jadi begini nih, cara bertanya begini nih. Yang absolut itu adalah kebebasan berpikir. Kenapa dia absolut? Ya karena dia statusnya ada pikiran. Begitu dia ekspresikan, ada alat-alat ekspresi, artikulasi saya, mulut saya, jenis bahasa yang saya pakai, itu menimbulkan kontroversi itu. Jadi mestinya Anda tanya, apakah kebebasan berpikir itu absolut? Nah, itu pertanyaan epistemik gitu. Tapi kalau tanya apakah berbicara itu absolut, dengan sendirinya dia dibatasi oleh alat artikulasi. Kalau saya ekspresikan itu dengan menembak orang, itu pasti tidak absolut dong. Jadi bedakan antara status ontologi dari kebebasan di kepala dan status epistemik yang ditimbulkan karena perdebatan akibat saya mengucapkan. Itu bedanya tuh. Apakah di Indonesia kebebasan berekspresi itu absolut? Ya elah. Di mana-mana prinsip tadi berlaku, mau di Indonesia, di neraka, di semua. Kan itu dasarnya saya terangkan tadi. Coba tenang ya, pengunjung ya, tolong tenang ya, supaya jelas Oke. pertanyaan. Silakan. Saudara tahu kan Indonesia sudah meratifikasi Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Nah, di situ di dalam pasal 19 saya bacakan. Dikatakan bahwa pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 dalam pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu. Tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum sepanjang diperlukan untuk A. Menghormati hak atau nama baik orang lain. Betul. Oke. Nah, bagaimana jika kebebasan berekspresi itu tidak menghargai hak ataupun nama baik orang lain? Apakah itu absolut? Memang itu yang dimaksud. Tapi Kovenan itu juga memperhatikan hak publik untuk mengkritik yang orang lain dalam jabatan publik. Kan kondisionalnya di situ kan. Jadi kenapa Kovenan itu dimunculkan? Untuk membedakan orang lain, person in law yang statusnya adalah orang dan yang statusnya adalah lembaga. Jadi pejabat publik itu bukan orang, dia itu lembaga. Itu maksud dari pasal itu. Kan ini perdebatan dari tahun 66 kan. Yang mau kita ratifikasi pertama adalah civil and political rights atau economic and cultural rights. Ternyata lebih susah meratifikasi kewajiban negara terhadap hak sipil dan kebudayaan dibanding dengan soal tadi, karena nggak ada konsekuensi APBN untuk menghormati hak asasi manusia di dalam kasus itu.
Kovenan yang telah diratifikasi oleh pemerintah RI nomor 12 tahun 2005 dikaitkan dengan kebebasan berekspresi absolut. Apakah Indonesia menganut kebebasan berekspresi yang absolut? Bukan yang absolut, yang tadi kan tadi disebut kecuali itu menghina orang lain itu, menghormati hak orang lain. Sekarang di dalam kasus ini yang orang lain itu siapa? Kan gak ada orang lain di sini kan? Jadi nggak relevan itu Anda ajukan sebetulnya, karena ini soal kritik terhadap pejabat publik, itu masalahnya. Di dalam pejabat publik nggak ada kovenan tentang itu, nggak ada kovenan internasional untuk mengatur kritik terhadap pejabat publik, beda statusnya itu. Ya. Sekarang ada. Baik Yang Mulia, sebelum tadi kami mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan pengantar dari rekan kami. Dari pertanyaan-pertanyaan yang kami anggap itu bersifat netral dan umum, ahli menjelaskan tidak bisa melepaskan sisi subjektivitas dari yang bersangkutan. Mohon izin Yang Mulia, Arthur Best dalam bukunya The Law of Evidence mengatakan kurang lebih syarat daripada keterangan ahli. Pertama, menyangkut kualifikasinya. Kedua, dengan topik. Ketiga, jenis dari keterangan ahli. Empat, corak kesaksian, dan yang kelima menjadi syarat utama adalah objektivitas keterangan ahli. Apa yang dari tadi Saudara Rocky jelaskan, dengan tanpa mengurangi rasa kami tetap melihat sisi subjektivitas daripada adanya konflik kepentingan yang bersangkutan, karena yang bersangkutan juga dalam permasalahan lain itu juga terkait permasalahan. Jadi sangat-sangat tidak mungkin melepaskan sisi subjektivitas daripada ahli. Oleh karena itu kami menutup sesi pertanyaan dari jaksa penuntut umum untuk tidak melanjutkan memberikan pertanyaan karena tidak memiliki faedah terhadap manfaat pembuktian kami. Terima kasih. Ya. Ya. Ancaman terhadap kebebasan berekspresi sebagaimana dijelaskan oleh saudara saksi ahli dalam beberapa tahun terakhir selalu diadili oleh jaksa penuntut umum. Jadi saya ingin mengatakan poin kedua saya bahwa institusi kejaksaan telah dipakai untuk membangun rasa takut di negeri ini. Terima kasih. Nah, baik. Begini ya, saudara. Ya kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya mungkin ini kalau tadi ahli kan sudah disumpah ya, jadi tidak akan ada mungkin unsur subjektif atau unsur apalah di semua itu kan. Nah, memang saudara akan mengekspresikan apa yang saudara memang selaku ahli, apa yang disampaikan di sini selaku, memang bukan ada unsur selain itu ya, aja subjektif tidak ada ya. Nah, cuman ya tadi sudah banyak juga dijelaskan ya saudara ahli. Tentunya kami secara umum saja, mungkin tadi sudah menjelaskan saudara ahli. Saya coba menanyakan pendapat ahli ya, apa yang dimaksud dengan kebebasan berekspresi itu apa sebetulnya? Hakikinya itu aja. Itu apa sebetulnya itu? Kebebasan berekspresi itu apa? Pengertian. Itu pertanyaan yang akan membatalkan keberatan jaksa tadi. Kenapa? Karena kebebasan berekspresi itu subjektivisme seseorang itu. Jadi memang you nggak bisa bedain subjektivitas atau subjektivisme itu. Yang mana yang Anda maksud tadi itu? Kan ekspresi saya adalah hasil subjektivisme saya sebagai subjek yang otonom itu. Enggak, pengertian kebebasan berekspresi itu menurut saudara apa? Itu yang saya mau terangkan tadi. Setiap kali saya ucapkan ekspresi saya, di dalam kepala saya didrive oleh kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak boleh berbohong di situ. Maka muncul subjektivisme saya. Ada orang yang tahu dengan cara yang sama untuk mengucapkan keadilan, tapi subjektivisme dia dikendalikan oleh subjektivisme partainya, dikendalikan oleh subjektivisme jaksa agung, macam-macam itu. Jadi justru di dalam upaya ekspresi itu subjektivisme itu dinilai secara netral. Tetapi kata netral pun tidak cukup di situ. Tadi saudara tersangka itu menanyakan soal kata itu. Saya kasih contoh begini. Ini ada urusan politik panjang lebar. Setiap kali orang minta saya untuk netral itu, Pak Rocky netral dong, jangan subjektivitas itu. Oke, saya bilang saya akan netral. Nah begitu dong Pak Rocky. Ya baik. Begitu saya bilang saya netral, saya justru diperintah oleh dia untuk netral. Kan konyolnya di situ kan.
Netral itu adalah kebebasan subjektivisme, bukan subjektivitas. Itu namanya ekspresi yang jujur itu, Pak Hakim. Ya, nah, itu memang pendapat ahli ya, sudah seperti itu. Nah, sekarang dalam berekspresi itu, ya, menurut ahli ada batas-batasnya nggak? Apakah bebas? Apa ada batas-batasnya? Di dalam ekspresi kita memerlukan peralatan untuk mengekspresikan itu, lukisan, demonstrasi segala macam itu. Sekarang undang-undang yang melarang itu apa? Itu masalahnya kan. Jadi kita tunggu undang-undang larang apa, lalu kita periksa undang-undang ini membatalkan dalil kebebasan pikiran atau justru membantu supaya alat-alat ekspresi itu, yaitu alat mengekspresikan, tidak membatalkan kebebasan berpikir. Kan itu rasanya kan. Jadi saya misalnya nggak mau lagi berpikir bebas karena saya tahu konsekuensinya apa, sama seperti petani di Cipanas itu kan. Jadi alat ekspresinya mencegah saya berpikir tidak bebas, padahal kebebasan berpikir itu absolut. Kan itu dasarnya kan, Tuhan memberi kita kebebasan berpikir. Itu bedanya. Baik Ali, kalau demikian apakah kebebasan berekspresi itu tidak dibatasi karena oleh undang-undang? Tidak ada aturannya, tetapi masalahnya apakah aturan yang membatasi kebebasan berekspresi juga sekaligus membatasi kebebasan berpikir? Itu yang dibahas tadi oleh tokoh yang saya sebut tadi, Judith Clark, yaitu liberalism of fear. Orang udah fear duluan sebelum dia berekspresi. Jadi bahkan sebelum ada pembatasan dia udah takut duluan. Baik, kalau dalam undang-undang sudah ada pembatasan tentang kebebasan berekspresi, terus kalau hal itu dilanggar oleh kebebasan berekspresi itu bagaimana? Hal itu, maaf Hakim. Gimana menurut? Maaf, ulangi kalimat. Tidak mengerti. Kalau Kebebasan berekspresi itu kan sudah ada aturan di dalam peraturan ya, undang-undang ya. Nah, sekarang kalau kebebasan berekspresi itu melabrak aturan tersebut, bagaimana? Itu kan absolut kan? Jelas. Ya, sekarang bagaimana untuk pendapat? Jelas. Poinnya adalah harusnya aturan tentang kebebasan berekspresi untuk memungkinkan ekspresi itu maksimal, bukan untuk membatasi. Itu dasarnya. Jadi kalau bilang pasal 12, iya memang, tapi pasal itu dimaksudkan supaya ekspresi itu maksimal, juga bukan meminimalkan. Karena makin lama nanti makin banyak aturan untuk membatasi, kan ini ekspresi, iya, tapi akhirnya seluruh peraturan itu justru meminimalkan kebebasan berekspresi yang diperintah secara imperatif oleh kekuatan moral kita karena punya pikiran yang bebas. Kan itu dasarnya tuh, Pak Hakim. Baik. Terima kasih. Saudara, aksi lagi satu ya. Kebebasan berekspresi itu kan sekarang kan ada bebas, bisa di tayang misalnya secara online dan sebagainya. Itu kan banyak sudah kita tahu ya. Itu antara kebebasan untuk mau menyampaikan pendapat secara pribadi dan sebelaku pejabat itu kan sudah sampaikan tadi. Nah ini kan sepertinya beda tipis ini. Pejabat ya pribadi itu juga sebagai pejabat itu ya pribadinya juga sebagai pejabat kan begitu ya, dibolak-balik seperti itu hampir tipis gitu. Mana pejabat, mana pribadi kan susah ya saudara ya. Nah sekarang misalnya itu tidak ada hubungan dengan jabatan, tapi dia membebaskan berekspresi, memberikan kritik secara pribadi, itu boleh nggak? Coba saya kasih contoh ilustrasi supaya agak jelas. Satu waktu saya diperkerakan oleh Menteri HAM Kehakiman Pak Laoli itu. Dia bilang saya menghina marga dia tuh. Lalu saya tanya di mana saya menghina? Di Twitter. Kapan saya menghina Twitter? Tahun 2021. Kesalahan pertama, saya nggak punya Twitter dari 2019, dirampok. Nah Presiden 2021 dia bilang itu nama Anda. Loh, nama saya bisa dipakai oleh siapa aja, karena nggak ada aturan pakai nama saya kan. Jadi dari segi itu si pejabat sebetulnya ngincer saya tuh, karena saya pengkritik pemerintah kan. Di situ udah bias pertama. Bias kedua, dia pejabat negara yang punya kapasitas untuk melihat ini hoax apa bukan tuh. Tapi dia langsung mengatakan itu saudara Rocky Gerung. Saya nggak ada urusan dengan Anda sebagai individu. Anda dalam jabatan apa itu? Itu poin untuk menjawab ilustrasinya. Sekarang saya jawab prinsipnya itu. Kalau saya ucapkan pikiran lalu dikutip di media massa segala macam, saya mengandaikan pikiran saya akan difilter oleh apa yang disebut the public use of reason, itu penggunaan publik terhadap akal, atau saya sebut dalam bahasa Inggris yang ini istilah yang dipakai oleh John Rawls, seorang ahli di dalam upaya untuk menerangkan kebebasan berpikir. The public use of reason itu namanya forum perdebatan atau the use of public reason. Jadi
Public reason itu ada, bukan private reason tuh. Nah kadang-kala pejabat kita menggabungkan antara public use of reason dengan reason dia sendiri karena terhidup secara privat. Jadi ini orang-orang yang tadi saya bilang tuh, ini salahnya dari awal kurikulum demokrasi kita tidak dirawat dengan kemasukakalan tuh, termasuk mata kuliah di Fakultas Hukum tuh nggak diajarin tentang pembedaan secara ontologi antara public use of reason dan the use of public reason. Nah kalau saya terangkan begini nanti kok rumit banget ya, karena saya ahli harus terangkan hal yang rumit sebetulnya. Jadi demikian juga pertanyaan jaksa, saya menginginkan jaksa tanya sesuatu yang betul-betul menyangkut keahlian saya tuh, supaya kita juga belajar tuh. Kan saya mengajar di semua institusi itu. Jadi saya ada di sini bukan karena subjektivitas politik saya, tapi karena saya punya subjektivisme untuk membela kebebasan berpikir yang ekspresinya adalah kebebasan berpendapat. Pak,